Selamat sore, selamat datang kembali di kegiatan kita sore hari ini seolah-olah podcast karena yang ini tidak ada badaknya episode kedua. Wow, perkenalkan nama saya Zainuddin dan hari ini bertindak menjadi MC dari teman-teman semua dalam kegiatan bincang-bincang hangat kita di podcast di sore hari ini. Khusus hari ini di episode kedua, kita nanti akan membahas tentang BPJS 1. Kalau misalnya sebelumnya di episode pertama kita membahas tentang BPJS secara general, maka di sore hari ini kita akan lebih dekat atau lebih memahami yang dinamakan dengan BPJS 1. Dan di sini juga di live streaming kita sudah bergabung teman-teman atau Bapak Ibu, ada kurang lebih sekitar 6 atau 10 orang yang mungkin bisa di-share-share juga sama teman-teman, saudara-saudaranya untuk bisa gabung di kegiatan live streaming kita di sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sembari menunggu narasumber kita yang lagi bersiap-siap mempersiapkan bahan beserta materinya untuk nanti bersama-sama berbincang dengan kita di sore hari ini. Sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Oke, kembali lagi dengan saya Zainuddin di ruang streaming teman-teman semua yang lagi bergabung juga di sore hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita khusus di episode kedua akan membahas yang namanya BPJS 1. Kalau yang episode pertama tentang CKN secara general, hari ini kita lebih spesifik, lebih mendengarkan gitu informasi tentang BPJS 1. Dan samping saya telah hadir ini kakak cantik luar biasa ini. Kakak cantik yang nanti mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya dan akan membagi informasi ke kita. Siapa nih kalau bilang saya tahu ini tiba-tiba langsung ada ini gimana nih Kak? Halo Bang Jai, terima kasih Bang Jai. Halo teman-teman yang lagi nonton di live kami pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Leni Mendova atau sering disebut sebagai BPJS 1 di rumah sakit dan juga sering dipanggil sebagai staf EP3RS. Oh, Kak Leni Mendreva ya? Iya, benar sekali Bang Oke, Jai. saat ini menjadi Duta BPJS Kesehatan juga di kantor cabang Gunung Sitoli begitu ya Kak Iya, Len ya? benar. Oke. Nah, sebelumnya nanti teman-teman juga yang sudah bergabung di ruang streaming kita nanti bisa bertanya-tanya ya jikalau ada pertanyaan terkait dengan bincang-bincang kita di sore hari ini. Bebas bisa menanyakan tentang informasi BPJS, JKN KIS atau bahkan keluh mengeluh juga boleh di situ. Mari kita sharing bersama di kegiatan kita ini ya, teman-teman. Oke, Kak Leni nih luar biasa nih. Gimana nih kabarnya? Aduh, luar biasa Bang Jai, terima kasih. Oke, sudah mau hadir di sini itu suatu kebanggaan sih kita karena mengundang Kak Leni sekedar informasi aja agak susah ya. Karena beliau ini suka sering pergi gitu ya ke rumah sakit melakukan kunjungan. Oke, mungkin Kak Leni bisa cerita sedikit BPJS 1 itu sih apa sih sebenarnya? Oke Bang Jai, kalau BPJS 1 itu ya sering dikenal kalau di rumah sakit sebagai BPJS siap membantu. Wow, siap membantu artinya gimana tuh Kak Len? BPJS yang membantu dalam hal dalam pemberian informasi atau penanganan pengaduan dari peserta dari rumah sakit. Berarti di sini tidak hanya masalah pengaduan keluhan aja begitu, tapi informasi juga bisa melalui Kak Leni begitu ya? Benar Bang Jai. Pemberian informasi bisa juga dilakukan oleh BPJS 1. Oke. Kalau untuk mengetahui BPJS 1 itu ada di rumah sakit itu informasinya bisa diketahui di mana sih Kak Len? Di rumah sakit itu setiap titik baik di pendaftaran atau di IGD, pokoknya di titik-titik yang banyak berhenti orang-orang atau duduk pasien-pasien itu ada posternya Bang Jai. Poster disertai dengan foto dan nomor HP yang bisa dihubungi yang berdampingan dengan PIPP rumah sakit gitu.
Oh, berarti di setiap rumah sakit sudah ada informasi papan pengumuman begitu ya, yang Iya, benar. memberikan foto Kak Leni berdampingan dengan foto PIPP rumah Rumah sakit. sakit, benar. Tapi di situ sudah ada juga tertera kontak yang bisa dihubungi begitu. Benar. Oh, Benar sekali Bang Jai. jadi kalau misalnya untuk komunikasi dengan Kak Leni itu atau dengan BPJS 1 itu biasanya by phone atau bisa melalui media lain misalnya seperti WA atau bagaimana? Oke, untuk saat ini kebanyakan kalau menghubungi BPJS 1 lebih banyak by phone, telepon seluler atau melalui via WhatsApp gitu. Via WhatsApp, berarti chat begitu maksudnya? Iya, di chat atau di telepon dari WhatsApp juga bisa. Gitu, Oke, Bang Jai. wow, makin seru nih. Jadi sudah tahu dulu nih kita ya teman-teman atau teman-teman yang sudah bergabung di ruang streaming kita, bahwasannya BPJS 1 itu adalah petugas dari BPJS Kesehatan yang siap membantu, yang siap memberikan informasi ataupun penanganan keluhan, mendengarkan keluhan dari teman-teman atau pasien yang berjumpa langsung dengan dia, dengan Kak Leni mungkin ya sering ya. Iya, mungkin di rumah sakit. Benar sekali. Oke, kita tahan dulu karena kita mau break sebentar. Sebelum nanti teman-teman yang sudah bergabung bisa mempersiapkan pertanyaannya, silahkan dicatat-catat dulu, dirancang-rancang dulu kira-kira apa nih yang mau saya catat. Kita saksikan dulu cuplikan yang berikut ini, silahkan. Buat apa mau beli kamu yang kasih tinggal Bang Dika apa mau beli Dingin-dingin gini enaknya ngomongin hak pekerja. Pekerja itu berhak memperoleh kepastian akses pelayanan kesehatan jika dibutuhkan. Dalam hal ini, perusahaan atau pemberi kerja wajib memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi setiap pekerjanya. Pemerintah melalui program JKN berupaya memastikan ketersediaan akses pelayanan kesehatan bagi setiap pekerja di Indonesia. Melalui Perpres nomor 82 tahun 2018, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerjanya menjadi peserta JKN di bawah tanggungan perusahaan. Selain wajib mendaftarkan, tentu perusahaan memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Besaran iuran setiap pekerja adalah 5% dari gaji yang diterima setiap bulannya. Dari 5% tersebut, 4% ditanggung oleh perusahaan, sedangkan 1%-nya itu ditanggung oleh pekerja. Dengan besaran iuran tersebut dapat menanggung suami atau istri dan 3 orang anak. Terus gimana kalau yang belum menikah dan belum berkeluarga? Kita sama. Yuk kita cari pasangan dulu. Oke, kembali lagi dengan saya, host teman-teman sekalian dan Dudun Polem di kegiatan podcast kita, karena yang ini tidak ada badaknya. Oke Kak, sepertinya ini semakin menarik ya pembahasan kita sore hari ini, dan kita baca komen dulu? Oke. Boleh ya, tentu, kita baca boleh. komen dulu. Di situ sudah ada nih pertanyaan. Sebentar, kita filter dulu karena ya udah banyak banget nih yang bergabung. Ada dari Ibu Nancy Agita yang dibacakan, sebelum dua ada satu, kamu satu tiada duanya. BPJS 1 siap membantu, boleh tahu dong nomor HP-nya. Wah. Keren sekali ya Bang Jai. Bener. Tadi kita udah bahas nih poster, udah bahas kontak. Nah, kira-kira bisa dijawab nggak sih Kak, nomor HP-nya gimana nih? Boleh dong Dikasih Bang tahu. Jai, dengan senang hati. Halo Ibu Nancy Agita. Dengan senang hati, nomor HP BPJS 1 untuk teman-teman viewers yang lain juga boleh dicatat ya. Kalau misalnya ada permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan di rumah sakit, boleh dihubungi ya. Nomor BPJS 1 itu 0811 6126 119 gitu. Oke, diulangi lagi dong Kak. Nomor Oke, HP-nya sekali lagi. baik. Kita ulang 08 lagi. Nomor HP BPJS 1 0811 6126 119. Oke, udah terjawab ya untuk Ibu Nancy Agita yang sudah bergabung. Jadi nomor HP-nya tadi udah disampaikan sama
Kak Leni tadi ya, gitu ya, Iya. 08116126111119. Iya, Oke, 119. baik. Wow, sepertinya sudah semakin banyak nih yang bergabung di ruang streaming kita. Tapi sebelum kita baca komen-komen yang lain, kita lanjut dulu ya untuk berbincang-bincang sama Kak Leni. Nah, jadi gimana nih Kak Len? Tadi udah bilang tentang rumah sakit. Kira-kira itu kalau misalnya Kak Leni bertugas di rumah sakit, itu keluhan yang paling sering muncul dari pasien atau dari peserta itu seperti apa sih? Atau apa gitu keluhan yang Oke. sering Kak Leni jumpain begitu? Pertanyaan Bang Jay sangat bagus ya. Teman-teman viewers, ini untuk kita semua ya. Jadi Bang Jay, di rumah sakit itu ada beragam keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Tapi baru-baru ini keluhan yang sering sampai ke BPJS 1 itu tentang rujukan. Oke. Di mana rujukan ini sering sekali menjadi keluhan pasien, mungkin kurangnya informasi atau kurangnya edukasi baik mungkin dari pihak BPJS atau pihak Vaskes. Oke. Nah, kebanyakan dari pasien-pasien menganggap bahwasannya rujukan itu adalah tiket untuk masuk ke rumah sakit. Oh, menarik. Mereka banyak menganggap rujukan itu sebagai tiket, seperti apa Iya, maksudnya? jadi rujukan itu bukan sebagai tiket ya. Halo teman-teman, boleh disampaikan kepada keluarga, teman-teman di luar sana atau kepada kenalan tetangga ya, bahwasannya Bahwasannya. kalau misalnya butuh layanan kesehatan di rumah sakit atau di FKTP, rujukan itu bukan sebagai tiket untuk ke rumah sakit. Rujukan itu dikeluarkan atas indikasi dokter atau indikasi medis berdasarkan anjuran dari dokter, bukan atas permintaan sendiri. Oke, Gitu, menarik. Bang Jay. Jadi kalau misalnya ada nih peserta datang ke rumah sakit, tiba-tiba begitu langsung masuk nih ke rumah sakit, itu sebenarnya seperti apa? Tanpa membawa rujukan, apakah bisa atau gimana Kak Len? Kita harus lihat dulu dia masuk rumah sakit dengan keluhan apa. Oke. Kita harus sebenarnya sih bukan kita yang melihat, tapi pihak Vaskes atau pihak rumah sakit mengecek pasiennya apakah dalam keadaan gawat darurat atau tidak. Dia membutuhkan layanan yang seperti apa tepatnya. Kalau Oke. dalam keadaan gawat darurat boleh dilayani tanpa rujukan. Oke. Atau pasiennya sakit membutuhkan rawat inap, tidak perlu rujukan dari Vaskesnya, dari FKTP. Tapi kalau dia rawat jalan mau bertemu dengan dokter spesialis di poli, Tiba-tiba datang gitu mau jumpa dokter spesialis karena dari puskesmas, itu nggak boleh. nggak boleh gitu ya? Harus ada rujukan. Oke. Gitu. Oke, jadi teman-teman ruang streamer kita yang udah bergabung, bahwasannya masalah rujukan ini sering dijumpain sama Kak Leni kan, terkadang berarti adanya misinformasi ya antara si pasien begitu ya sama fasilitas kesehatannya. Iya. Iya, dan ketidakpemahaman Pemahaman pasien. pasien juga benar. berarti ya. Mungkin dan di sini mungkin kita bisa memperjelas begitu ya benar kepada sekali, Bang teman-teman Jai. yang bergabung di sore hari ini di kita. Artinya kalau dia dalam keadaan gawat darurat sebenarnya tidak ada masalah ya Iya, untuk tidak bisa perlu langsung datang rujukan. ke rumah sakit tanpa membawa rujukan. Tapi kalau misalnya dia secara prosedur, harusnya dia membawa rujukan dulu begitu. Kalau ke poli, bertemu dengan dokter spesialis, dikarenakan di FKTP tidak bisa dilayani oleh dokter dengan alasan tertentu, misalnya dari segi fasilitas, segi sarana dan prasarananya, atau bahkan dari SDM-nya, misalnya dokter spesialis untuk Tenaga penyakit. kesehatannya Ya, benar begitu sekali, ya. Bang Jaya. Wow. Oke, baik, menarik sekali. Oke, kita masih menunggu ini komentarnya. Ini ada dari si paling happy. Informasinya informatif banget sih. Oke, terima kasih si paling happy. Kita masih menunggu dari teman-teman, kalau misalnya nanti ada mau pertanyaan lagi atau mau sharing-sharing lagi juga boleh ya. Silakan langsung di komen di kolom komentar kita. Oke, kita tahan dulu untuk berikutnya, bincang-bincang berikutnya, dan kita akan ulik lebih dalam lagi nanti nih. Kalau tadi kita sudah tahu masalah rujukan, nanti kita akan lihat berikutnya kira-kira apa sih masalah yang sering muncul yang dijumpai oleh Kak Leni. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan berikut. Kak Len, ada yang nanya ini, mau pergi ke puskesmas tapi tahu layanan apa aja yang ada di puskesmas. Oh gitu.
Kalau di puskesmas atau di FKTP itu jenis layanannya memang berbeda-beda. Tapi pada umumnya puskesmas atau FKTP wajib menyediakan layanan seperti ini. Jadi, untuk setiap orang yang membutuhkan layanan di puskesmas atau di FKTP, cukup menunjukkan KTP atau NIK, juga nomor BPJS Kesehatan dari aplikasi mobile JKN. Peserta juga dapat mengambil antrian dari aplikasi mobile JKN. Nama saya Rosmawati Zega, umur 63 tahun, alamat Jalan Gomo, Kota Gunung Sitoli. Saya cuci darah sudah kurang lebih 2,5 tahun. Pelayanan BPJS alhamdulillah nggak ada masalah di situ, aman-aman saja Pak, mudah. Dulu sebelum punya BPJS, kami takut sekali untuk berobat ke rumah sakit untuk cuci darah karena memikirkan biayanya yang besar. Apalagi kami berdua dengan suami saya yang cuci darah. Tapi alhamdulillah dengan adanya BPJS, maka kami merasa tertolong dengan itu sehingga kami tidak lagi ragu-ragu untuk berobat atau melaksanakan cuci darah. Terima kasih untuk itu semua. Selamat ulang tahun BPJS Kesehatan. Semoga sukses dan maju terus selalu. Buat apa mau beli kamu yang kasih tinggal, kasih tinggal Bang Dika. Apa mau beli. Oke, kembali lagi dengan seolah-olah podcast karena yang ini tidak ada badaknya. Wow, kita udah masuk nih ke sesi ketiga. Kalau tadi kita sudah mendengarkan permasalahan yang paling sering muncul itu top ranknya masalah rujukan, gitu ya Kak Len ya. Iya. Nah, kalau selain masalah rujukan, masalah apa lagi sih Kak Len yang harus sebenarnya peserta itu paham sebelum mengeluh begitu? Kira-kira masalah apa Kak Len selain rujukan tadi? Oke, selain rujukan ya Bang Jaya, saya juga sering mendapat keluhan akhir-akhir ini terkait pelayanan di luar domisili. Gimana tuh maksudnya? Mungkin ya Bang Jaya karena kita ini di pulau ya, pulau terpencil, jauh dari kota besar, termasuk juga dengan rumah sakit besar. Oke. Jadi masyarakat kita itu banyak yang berobat di luar Bang Jaya. Maksudnya berobat di luar ini seperti apa? Di luar kota? Di luar kota. Oh, oke. Maksudnya banyak masyarakat kita yang berobat di luar karena salah satu alasannya rumah sakit yang tersedia di kepulauan kita itu hanya sampai rumah sakit tipe C. Oke. Nah, terkadang ada keluhan pasien-pasien kita atau masyarakat dari Kepulauan Nias ini yang membutuhkan tipe layanan yang di rumah sakit tipe B atau tipe A. Nah, jadi banyak keluhan pasien yang sudah di sana, misalnya di luar daerah, mereka sudah dilayani di sana dan rujukan dari vaskes awal sudah 90 hari. Sudah 90 hari Iya. untuk masa berlakunya Masa begitu? berlakunya hanya 90 hari nih Bang, rujukan nih. Jadi pasiennya sudah dilayani di sana selama 90 hari dan otomatis dong membutuhkan rujukan yang baru. Oke, nah untuk kondisinya seperti apa itu? Kondisinya pasiennya vaskesnya masih terdaftar di Kepulauan Nias atau di Gunung Sitoli atau di salah satu kabupaten yang ada di sini. Tentu saja kalau dicek di sistem vaskesnya terdaftar di sini. Nah, inilah yang disebut dengan pelayanan di luar domisili. Oke. Nah, jadi untuk pasien-pasien tersebut sering menyampaikan keluhan karena tidak bisa ambil rujukan kembali ke Nias. Karena terkendala transportasi begitu ya untuk kembali Iya, ke pulau benar ini sekali. hanya untuk Harus mengambil naik- rujukan. Harus naik pesawat Bang Jay, harus naik kapal. Naik pesawat, naik kapal ya. Iya. Lalu untuk kondisi seperti itu solusi yang kita tawarkan kepada peserta pada saat menyampaikan keluhannya seperti apa? Untuk hal yang seperti itu kita pastikan dulu pasiennya apakah masih lama di luar sana. Sebenarnya sebelumnya tadi boleh sih kalau dia sudah tahu akan melewati 3 bulan masih tinggal di luar kota, pasien berhak mengganti vaskes.
Oke. Jadi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di bulan berikutnya atau setelah rujukannya habis, pasien tersebut boleh berkunjung di FKTP yang sudah diganti di sana di luar kotanya yang bisa dijangkau pasiennya saat ini. Oke. Penggantian Vaskes itu boleh dari mobile CKN, Oh, aplikasi mobile CKN. benar, atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi nanti pasiennya akan datang ke Vaskes tersebut, rujukannya boleh dikeluarkan apabila dokter menyarankan sesuai dengan indikasi medis. Oh, begitu. Ya. Berarti kita mengarahkan pasien ini kalau misalnya kamu udah stay lama di sana, ya udah silahkan ganti Vaskes tingkat pertamamu. Iya, Untuk nanti ke depannya akan membantu dari sisi akses ya, tidak harus balik lagi Benar, Bang ke Jai. Vaskes yang sebelumnya begitu ya maksudnya. Iya, Jadi benar sebenarnya sih ada kemudahan dan untuk menggantinya juga gampang ya Kak Len Iya, ya. tinggal dari mobile JKN. Dari Bang aplikasi Jai. mobile JKN Iya. juga bisa. Oke, nanti kita mungkin bisa gambar spill sedikit seperti Boleh apa nanti dong. mobile JKN. Oke, Oke. sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita mau baca-baca dulu nih ada Iya, ada komentar komentar dari Asrayani. Halo Ibu Asrayani. Sepertinya Ibu Asrayani penonton setia kita dari episode pertama sudah selalu hadir sepertinya ya. Dia bertanya, mau tanya dong untuk pelayanan keluhan untuk hari libur diterima nggak sih? Atau ini ada pertanyaan yang sama nggak ya? Mau tanya dong Kak, gimana keluhan di hari libur kerja, apa diterima ya? Oke, sebenarnya hampir mirip ya pertanyaannya. Iya, Intinya hampir apakah di mirip. hari libur itu keluhannya masih diterima atau enggak? Bagaimana Ada nih Kak Len? BPJS 1. Ah, ah. Oke. Senang banget ya ada yang menanyakan hal seperti ini. Sebenarnya itu pertanyaan yang Mau sering muncul kali ya? iya, sering muncul. Wah, Oke. gimana itu? Di hari libur untuk sampai saat ini BPJS 1 tetap melayani keluhan. Halo Bunda Asrayani. Untuk saat ini BPJS 1 jika hari libur tetap melayani jika ada keluhan. Tapi tidak setepat waktu kalau hari kerja mungkin. Jika mungkin ada peserta yang mau menyampaikan keluhan dan urgent, boleh menghubungi care center 165. Oke. Mungkin mohon maaf nanti kalau Gimana? hari libur ada slow respon, tapi tetap direspon Tetap- kok. tetap Ya, dijawab. Tetap dijawab. Tetapi selain dari itu sebenarnya kita ada apa ya namanya ya channel lainnya. Apa sih namanya tuh yang bisa menerima keluhan kita Keluhan melalui tadi 24 jam tadi melalui apa tadi Kak namanya? Care center Care Center 1. 65. Oke, mungkin bisa jadi solusi juga ya buat Ibu Asrayani kalau misalnya nanti agak slow respon, tapi sebenarnya diupayakan lah Kak. Iya, sampai saat Maksimal. ini, Ah, ah. sampai saat ini tetap bisa diupayakan kok. bisa menghubungi Care Center 165 begitu. Oke, berikutnya kita mau baca lagi. Ini mau baca lagi atau mau break dulu nih? Gimana? Kembali ke Oke, kita tahan dulu ya. Itu ada Indah tuh sepertinya dia udah penasaran. Ditunggu. Sebelum kita baca komennya dari Indah dan bahas-bahas mengulik lagi tentang permasalahan JKN di lapangan, kita break dulu dengan cuplikan berikut ini. Silakan. Bayi baru lahir, urus kepesertaan JKN-nya sendirian. Yang bener aja, nggak gitu juga dong. Setelah si buah hati lahir, segera urus kepesertaan JKN-nya maksimal 28 hari sejak dilahirkan. Pengurusan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan tempatnya bersalin, tempat dilahirkan maksudnya, WhatsApp Pandawa, atau kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, dengan melampirkan identitas ibunya dan surat keterangan lahir. Pastikan dalam waktu 3 bulan lakukan pengurusan data kependudukan si buah hati untuk selanjutnya dilaporkan ke BPJS Kesehatan agar dilakukan update data identitasnya sesuai identitas asli. Jangan lupa, adios. Udahlah, jelek kali. Sakit kali lo kepalaku. Udah mati. Kakak kenapa sih? Bukannya ini lagi tren-trennya? Banyak kali lo pikiranku. Ya Tuhan, banyak kali lo tunggakanku, Cak. Kakak pinjol? Sejak kapan kakak pinjol-pinjol?
kakak butuh uang kan bisa bilang ke aku. Ih, dikira beda. Bukan menunggak di pinjol loh. Aku punya tunggakan di BPJS Kesehatan. Ih, malu kali loh aku. Ih. Oh, bilang nggak dari tadi kak. Kalau gitu mending ikut program rehab aja. Rehat. Ya udah, yuk rehat kita yuk. Itu istirahat Bale, bukan yang itu, tapi yang ini. Nungguin ya. 1, 2, 3. Masih normal loh aku. Oke, kali ini serius. Ini loh maksudku, rehab. Rehab itu adalah program cicilan buat peserta yang memiliki tunggakan iuran. Gimana? Kakak masih bingung? Tidak perlu bingung. Sekarang ada program rencana pembayaran iuran bertahap atau program rehab dari BPJS Kesehatan. Jadi, peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan dan tidak sanggup membayar sekaligus bisa mencicilnya. Berikut caranya. Program rehab adalah program yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta PBPU dan BP yang memiliki tunggakan iuran untuk membayarkan iurannya secara bertahap. Ada 3 keuntungan bagi peserta yang terdaftar program rehab: pembayaran ringan, mudah, dan solusi agar status kepesertaan aktif kembali. Ada 3 cara untuk mendaftar program rehab. Cara yang pertama, melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat. Cara yang kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Cara yang ketiga, melalui Care Center 165. Halo, Care Center 165, bisa daftar program rehab? Mari manfaatkan program rehab sebagai bentuk dukungan kita terhadap kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Selagi masih ada loh. Udah bagus kan moodnya? Nah sekarang lanjut tiktokan yuk. Oke. Buat apa mau beli? Kamu yang kasih tinggal, kasih tinggal bagi apa mau beli? Oke, kembali lagi dengan Zainuddin di sini, seolah-olah podcast karena yang ini tidak ada badaknya. Menarik banget perbincangan kita di sore hari ini tentang BPJS 1 dan sepertinya semakin panas ya. Tadi kita sudah bahas tentang masalah rujukan dan tadi ada masalah apa tadi, pelayanan di luar dari domisili. Benar. Nah, sebelum kita baca komen-komen dari teman-teman netizen, ada teman-teman yang online saat ini, kita mau dengar lagi nih Kak. Permasalahan yang sering muncul selain itu tadi apa sih Kak? Selain 2 permasalahan tadi, apakah ada masalah yang menarik begitu yang bisa kita bahas di sore hari ini? Gimana kalian? Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya Bang Jai, beragam ya keluhan dari pasien di rumah sakit itu. Tapi akhir-akhir ini mungkin yang menjadi poin atau top 3 dari keluhan pasien itu mungkin terkait denda layanan. Wow, gimana itu maksudnya itu denda layanan nih Kak? Nah, jadi denda layanan ini Bang Jai terbentuk dikarenakan peserta menunggak atau badan usaha menunggak. Jadi ketika dia membayarkan tunggakannya tersebut, setiap peserta bahkan anggota keluarga atau pekerja di badan usaha tersebut ketika rawat inap 45 hari dari hari membayar tunggakan akan dikenakan denda layanan di rumah sakit. Nah, kadang-kadang pasien belum paham nih tentang denda layanan ini, apalagi pasien mandiri ketika sudah membayar tunggakan, ketika ditagihkan lagi denda layanan dia komplain. Kenapa gitu? Ya, Saya harus kenapa bayar lagi. saya Saya bayar tadi udah lagi? bayar iurannya gitu. Benar sekali. Jadi kadang butuh effort juga untuk menjelaskan ke pasien-pasien terkait denda layanan ini karena banyak juga yang tidak mau membayarkan, tapi mungkin karena biayanya besar, jadi nanti tetap aja dibayarnya. Oke, tapi sebenarnya kalau berbicara tentang denda pelayanan itu sebenarnya di kita juga sih ya Kak ya, gimana cara kita rutin melakukan pembayaran, tidak Benar. menunggak. Artinya atau bahkan sekarang ada programnya auto debit ya, Iya, yang benar, bisa Bang langsung Jai. dipotong langsung Bisa. tabungannya tanpa harus membayar iuran secara manual Iya, begitu ya. benar, Bang Jadi Jai. untuk menghindari
yang namanya denda itu sebenarnya banyak caranya. Banyak. Gitu ya Kak ya? Untuk menghindari denda itu yang penting ikuti prosedur Bang Ja. Ikuti prosedur Untuk dan menghindari rutin segala membayar iuran. pastinya teman-teman. Oke, menarik. Kita baca dulu komennya boleh ya Kak? Boleh, silakan. Oke, ada ini komen dari Kak Indah PS Laia. Halo Kak Indah PS Laia. Pertanyaannya, izin tanya kakak abang, kalau kecelakaan ditanggung BPJS enggak ya? Nah, gimana nih Kak? Kalau kecelakaan itu apa ditanggung BPJS atau enggak ya? Gitu. Mungkin bisa sekaligus pemberian informasi juga nih buat para streamer kita di sore hari ini. Oke, halo Indah PS Laia. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, terkait kecelakaan ini Indah, ini pastikan bahwa setiap kecelakaan yang datang ke rumah sakit wajib kita minta laporan polisi. Kenapa? Untuk menentukan apakah benar atau tidak kejadiannya, kemudian untuk menentukan juga apakah kecelakaan tunggal atau ganda. Nah, selain kecelakaan tunggal dan ganda, ada juga kecelakaan kerja. Nah, saya jelaskan mungkin satu-satu. Nanti Gimana kalau itu kecelakaan tunggal apa, Iya. ganda gimana, sama kecelakaan kerja ya satu lagi kecelakaan tadi. kerja. Gimana itu Kak Len? Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya boleh di searching di salah satunya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 ya Indah. Nanti ketentuan untuk penjaminan kecelakaan kerja ada di peraturan tersebut dan semua kecelakaan juga ada. Jadi untuk penjaminan kecelakaan ini satu tadi harus ada surat laporan polisi. Kemudian yang kedua, untuk kecelakaan tunggal itu yang menjamin adalah BPJS Kesehatan. Tapi kita harus memastikan dulu dia kecelakaan kerja atau bukan. Karena kalau kecelakaan kerja itu vaskesnya wajib melapor terlebih dahulu ke BPJS Tenagakerjaan atau BP Jamsostek namanya sekarang. Jadi mereka harus melapor ke sana dulu untuk kecelakaan kerja. Nanti untuk biayanya itu kan ada maksimalnya, maksimal sekarang 20 juta ya, selebihnya nanti baru ditagihkan ke kita. Itu untuk kecelakaan kerja. Kecelakaan tunggal, kalau misalnya dia bukan kecelakaan kerja, kita bisa jamin. Kemudian untuk kecelakaan ganda ya, ganda di mana ada pelaku kecelakaan dan ada korban. Nah, itu korbannya bisa kita jamin, korbannya dijamin oleh BPJS TK dan pelakunya dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan maksimal itu oleh BPJS TK 20 juta, kalau lebih dari itu kita yang menjamin. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya nanti boleh menghubungi kita langsung Di nomor yang tadi ya? di nomor BPJS. Mungkin bisa diulangi lagi Kak nomornya, pada lupa takutnya. 0811 Oke, 0811 6126 119. Oke, gitu ya Indah ya. Gimana, semoga udah terjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Bahwasannya sebenarnya yang kita butuhkan di tahap pertama itu koreksi ya Kak ya. Itu adalah surat laporan dari kepolisian begitu ya, untuk menentukan apakah sebenarnya dia kecelakaan tunggal atau bahkan kecelakaan ganda gitu. Baik. Oke, semakin hangat ini. Kita baca lagi ya Kak Len. Itu ada komen dari Fadli Ome. Halo Fadli Ome. Wow, ini Fadli Ome nih. Untuk berobat apa harus pakai kartu BPJS? Wah, sepertinya masih belum dapat info ya. Ada ya, masih belum dapat info, nggak apa-apa. Kan episode pertama udah kita bahas, tapi nggak apa-apa. Ya. Perjelas lagi dong Kak Len, gimana itu maksudnya? Apakah perlu sekarang bawa kartu BPJS untuk berobat atau gimana? Oke, halo Bang Fadli. Bang Fadli Ome ya, bagus sekali pertanyaannya, tapi untuk saat ini kalau berobat tidak perlu lagi, bukan tidak perlu pakai kartu BPJS ya, tapi boleh tidak menggunakan fisik kartu BPJS. Sekarang identitasnya boleh menggunakan NIK. Jadi NIK itu ada dari KTP, dari kartu keluarga, atau menunjukkan kartu digital dari mobile JKN. Nah, sudah mudah sekali kan, nggak lagi bawa-bawa kartu fisik. Jadi boleh ditunjukkan aja dari fotonya saja boleh dilayani, tidak perlu bawa
kartu BPJS. Bukan tidak pakai ya, tapi tidak perlu bawa Tidak fisik. perlu repot-repot fotokopi A, B, C, Iya, D, E, F fotokopi, gitu. benar Kalau sekali. dulu kan kita suka fotokopi kartu keluarga, kartu BPJS, KTP. SIM, apalagi Pokoknya tebal surat lah. kita. Pokoknya Tapi tebal. sekarang nggak perlu repot-repot karena kita bisa menggunakan NIK ya, NIK yang ada di KTP Iya, atau di benar kartu sekali, keluarga. Bang. Gimana Fadli? Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya Bang berobat cukup membawa kartu KTP aja itu sudah langsung dilayani pastinya ya. Iya. Udah pasti tentunya Sudah dilayani. pasti. Kalau misalnya ini ada yang menolak gimana dong? Hubungi BPJS 1 siap Tetap. membantu. Kalau ada kendala hubungi BPJS 1 siap membantu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Semakin seru ini pembahasan kita di sore hari ini. Oke, kita hold dulu untuk pertanyaannya. Oke nih Kak Len nih sebelum kita mau nanti mungkin mau ya oke. Sebelum nanti kita mau mengakhiri bincang-bincang kita ini, mungkin Kak Len ini bisa kasih tahu nggak Kak tentang namanya itu, saya pernah dengar itu namanya antrian online gitu, dan mobile JKN itu hubungannya seperti apa sih Kak? Bisa diinformasikan nggak sih buat teman-teman kita yang lagi gabung di sore hari ini? Gimana? Antrian online ya Bang ya. Oke, itu hal yang sangat yang baru-baru ini ditanyakan juga sih sama pasien di rumah sakit Bang. Jadi concern juga? Maksudnya Iya. jadi sering bahan pertanyaan juga buat Iya, kali ini? karena sekarang pasien-pasien yang butuh pelayanan di Vaskes, di FKTP atau rumah sakit wajib mengambil antrian online agar mempermudah antriannya. Tidak perlu lagi menunggu-nunggu di situ, menumpuk-numpuk pasiennya di pendaftaran, udah bisa langsung ke poli. Nah itu seperti apa sih Kak hubungan antrian online, mobile JKN? Mungkin bisa di-share ini sama teman-teman kita nih. Oke, saya nanti akan share, saya tunjukkan dari aplikasi ya Bang Jai. Oh ini mau langsung tutorial Iya ceritanya? dong, biar Wow. viewers kita langsung melihat secara semakin nyata. menarik ya. Jangan lupa di like ya, tiap-tiapnya di linknya juga jangan lupa di-share gimana Kak? Oke, jadi antrian online itu antrian yang diambil oleh peserta ketika membutuhkan layanan kesehatan baik di FKTP ataupun di FKTL. FKTP puskesmas atau klinik, FKTL rumah sakit. Nah, ketika kita mau berobat nih, kan kadang-kadang banyak nih yang mau berobat. Jadi kita bisa mengambil antrian agar ketika kita berobat nanti kita tinggal set udah dilayani oleh petugas pendaftaran. Nah, caranya itu mudah sekali. Mungkin nanti teman-teman kami yang ada di live yang lagi nonton kami saat ini boleh disampaikan ke keluarga, ke teman-teman, ke tetangga, ke pacar atau bahkan ke mantannya. Atau kalau misalnya apa bisa langsung di screen record ya, ini informasinya luar biasa, ini saya penting. akan langsung menunjukkan nih gimana cara pengambilan Sekalian antrian. pengenalan juga dong Kak Len aplikasi mobile JKN-nya gimana? Boleh dong. Tunjukin dong. Ini banyak fitur aplikasi mobile JKN-nya kebetulan sudah dibuka, ini tinggal menunjukkan kepada viewers kami. Nah, jadi ini ada aplikasi mobile JKN. Di Zoom mungkin boleh ya? Boleh di Zoom. Tunggu apakah- kalian, kita mau Zoom dulu. Banyak ya fitur aplikasi mobile JKN ini. Kalau ini di-download teman-teman, disampaikan ke keluarga, ini sangat membantu. Udah muncul? Udah, oke silakan. Ini sangat membantu. Di sini banyak sekali fiturnya. Yang pertama kalau menurut saya, Silau. Sebentar. oke. Mungkin like-nya agak digeser dulu. Iya, karena silau ini. Oke teman-teman, kita mau atur-atur like-nya dulu biar nanti pencahayaannya lebih dapat ya, dan pemahaman tentang mobile JKN lebih gampang. Atau kali ini maju depan dikit boleh? Oh, boleh banget dong, dengan senang hati untuk viewers kami. Viewersnya mau dikasih tahu nih, penasaran tuh, ada Nevo tuh, keren Apakah banget. nampak Gimana? silau? Waduh. Tuh, ada Oke, videonya, sabar, kita lagi ngatur. Kita gimana kru? Turunkan paling kecil. Oke, silakan. Oke, sudah nampak ya? Oke. Kira-kira sudah ya? Maju aja Maju, kali ini, nggak oke, nampak dengan ini. senang hati. Ke kamera ini Kak. Oh, di yang mana? itu Di atas. Iya. Aduh.
nampak dong kecantikan saya di kamera. Sudah. Oke, jadi di aplikasi mobile JKN ini banyak fiturnya, teman-teman. Nanti tolong disampaikan ke keluarga, kepada tetangga, kepada sanak saudara lah, pokoknya ini sangat membantu. Ini banyak fitur-fiturnya, salah satunya adalah menurut saya yang paling penting itu adalah info peserta sih. Karena banyak yang menghubungi BPJS 1 hanya untuk mengetahui status kepesertaan. Nah, dengan adanya aplikasi mobile JKN ini kita bisa memantau keaktifan kepesertaan kita, apalagi PBI nih. PBI kan kadang datanya diajukan atau tidak oleh pemerintah, jadi bisa kita pantau apakah aktif atau tidak. Oke, itu untuk menu peserta. Oh, HP-nya Nggak apa-apa, jangan tertutup sedih. nih, Oke. tidak sedih. Terima kasih, Lanjut. Bang Jack. Setelah itu apa, Kak? Kemudian kita langsung aja lah ya ke Tadi pendaftaran antrean. online. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ingin tahu lebih lanjut terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN ini, boleh di-download langsung registrasi aja, langsung nampak fitur-fiturnya semua di situ. Silakan mendaftar. Oke, untuk antrian online-nya nanti ketika sudah selesai registrasi, teman-teman boleh mencari menu di aplikasi mobile JKN-nya. Tulisannya di situ pendaftaran pelayanan antrian. Dipilih, diklik. Dideketin dong, Kak, pendaftaran antrian tuh. Nih, pendaftaran antrian. Nampak nggak sih? Oke, lanjut. Oke, nampak ya ini. Diklik sekali saja, tidak perlu 2 kali. Oke. Kalau sudah diklik sekali, nanti akan muncul antrian online yang di FKTP dan di rumah sakit. Nah, di FKTP ini bisa langsung diambil antriannya, diklik saja. Kalau misalnya, agak diturunkan kakaknya. Oke, makasih. Maaf ya, agak ribet ini menunjukkan kepada viewers kami layar. Nggak ribet lah, Kakak, membantu. Iya, membantu. Oke, jadi kalau mau ambil antrian di FKTP, teman-teman tinggal mengklik yang bagian FKTP tadi, langsung diisi, dilengkapi semua datanya dan tentukan hari apa mau berkunjung ke FKTP. Kalau sudah ambil antrian, silakan berkunjung ke FKTP-nya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Mudah kan? Nah, di rumah sakit sama halnya juga. Tadi di sebelah pengambilan antrian di FKTP kan ada 2 ini. Nah, di sebelahnya itu rumah sakit. Pengambilan antrian di rumah sakit hanya boleh ketika sudah ada rujukan dari FKTP. Nah, misalnya tadi kan antrian dari FKTP sudah diambil dan sudah keluar rujukannya, Bapak Ibu atau teman-teman tinggal mengklik di rumah sakitnya dan di situ nanti keluar langsung rujukannya. Klik aja rujukannya dan ambil nomor antriannya. Bisa jadi kalau Bapak Ibu lebih cepat bisa dapat antrian nomor 1. Setelah sudah dapat antrian, teman-teman atau Bapak Ibu boleh langsung ke rumah sakit. Silakan tunjukkan ke CS-nya nomor antriannya. Silakan tunjukkan ke CS nomor antriannya, kemudian Nanti akan langsung dilayani, diarahkan ke mesin Finger. Karena di rumah sakit itu kalau sudah ambil antrian di mobile JKN tidak perlu lagi menunggu antrian di antrian Finger. antrian manual begitu ya. Antrian manual untuk ambil antrian manual untuk bertemu dengan dokter di poli. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman akan melewati satu antrian yang sangat banyak pasien di situ menumpuk. Jadi kalau sudah ambil nomor antrian, tinggal sidik jari dan langsung ke poli yang dituju. Wow, Gitu. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini kalian ini benar-benar siap membantu ya sampai maju ke depan menunjukkan aplikasi mobile JKN ini. Langsung saya download nih sekarang nih kalian aplikasinya. Oh, Wah, sepertinya banyak fitur ya keren kalian banget. di sini ya. Makasih banyak Bang Jai. Mm-mm. Banyak sih, Ada- ada info lokasi Vaskes juga ada itu Bang. Ada info lokasi Vaskes, ada rehab juga, rehab Iya, cicilan. Itu benar. episode pertama udah Iya, kita bahas ya. benar. Ada perubahan data person dan tidak sedih juga kalau kamu lupa kartunya, cukup menunjukkan kartu Iya, digital dari aplikasi mobile JKN. Pokoknya banyak lah, sangat membantu. Informasi ketersediaan kamar di rumah sakit juga boleh dilihat dari aplikasi. Selain Kak mobile Leni JKN. membantu, rupanya mobile JKN juga sangat membantu ya. Iya dong. Oke, baik teman-teman, luar biasa sekali. Ini
semakin panas nih, semakin menyala nih bincang-bincang kita di sore hari ini. Masih kita buka untuk kolom-kolom komentarnya. Silahkan bertanya lagi seputar informasi atau keluhan. Silahkan diketik, bebas. Mau nanya Kak Leni masih jomblo nggak? Oh, itu nggak usah ya. Boleh aja. Kak Leni hobinya apa? Oh, itu nggak usah juga. Atau perlu? Tidak perlu. Tidak merasa perlu. anjay. Atau bebas dari teman-teman yang pengen tahu. Gimana? Kita mau break dulu? Oke, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, nanti setelah ini kita break dulu dan silakan saksikan cuplikan berikut ini. Apa mau beli kamu yang kasih tinggal kasih tinggal Bang Dika. Apa mau beli. Dingin-dingin gini enaknya ngomongin hak pekerja. Pekerja itu berhak memperoleh kepastian akses pelayanan kesehatan jika dibutuhkan. Dalam hal ini, perusahaan atau pemberi kerja wajib memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi setiap pekerjanya. Pemerintah melalui program JKN berupaya memastikan ketersediaan akses pelayanan kesehatan bagi setiap pekerja di Indonesia. Melalui Perpres nomor 82 tahun 2018, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerjanya menjadi peserta JKN di bawah tanggungan perusahaan. Selain wajib mendaftarkan, tentu perusahaan memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Besaran iuran setiap pekerja adalah 5% dari gaji yang diterima setiap bulannya. Dari 5% tersebut, 4% ditanggung oleh perusahaan, sedangkan 1%-nya itu ditanggung oleh pekerja. Dengan besaran iuran tersebut dapat menanggung suami atau istri dan 3 orang anak. Terus, gimana kalau yang belum menikah dan belum berkeluarga? Kita sama. Yuk, kita cari pasangan dulu. Program JKN itu bisa mencicil ketika ada tunggakan iuran. Administrasinya nggak ribet. Program JKN itu tidak ada pembatasan rawat inap di rumah sakit. Kalau kita mau berobat, tidak harus ada kartu BPJS. Sekarang kita cukup pakai KTP saja ataupun menunjukkan nik kita sudah bisa berobat. Sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat untuk berobat di FKTP maupun FKTL. Tidak ada iur biaya selama sesuai dengan ketentuan atau sesuai indikasi medis. Kartu BPJS-nya sudah ada di aplikasi mobile JKN. Jangan lupa download aplikasi mobile JKN ya. Oke, kembali lagi dengan saya, Zai, di Seolah-olah Podcast, karena yang ini tidak ada badaknya, episode kedua. Wow, tidak terasa ya, ini sepertinya kita udah masuk ke sesi terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke pokoknya, mungkin saya bisa memperkecil dulu atau mengkerucutkan dulu dari pembahasan kita dari awal tadi tentang BPJS membantu itu sebenarnya adalah yang memiliki fungsi memberikan informasi sekaligus penanganan keluhan, gitu ya. Setelah itu tadi untuk permasalahan-permasalahannya tadi sudah kita bahas juga mengenai rujukan, mengenai vaskes yang di luar dari domisili, mengenai denda, bahkan tadi denda sudah ada kita bahas juga, dan yang terakhir tadi kita ada membahas antrian online beserta tutorial penggunaan mobile JKN sebagai penunjang informasi bagi teman-teman streamer yang lagi bergabung di sore hari ini. Wow, luar biasa. Oke, menarik. Tadi kita juga ada bahas tentang kecelakaan ya. Iya, dari pertanyaan tadi. Kita juga ada bahas ya. Oke, sebelum kita mengakhiri untuk podcast kita di sore hari ini, mungkin Kak Len ini nih, ada nggak closing statement atau pesan-pesan gitu buat seluruh peserta JKN KIS yang ada di luar sana? Apa gitu yang Kak Len ini pengen sampaikan? Silakan Kak. Udah closing aja ini Bang Jai. Oke, padahal masih banyak yang ingin sekali saya masih sampaikan sebenarnya. Ya, Tapi mungkin cukup lah. Luar biasa sih Kak Leni sih membantu. Di lain
waktu lagi kita Ya akan nggak bertemu apa-apa, lagi. jangan sedih. Nanti kita akan buat-buat lagi. Oke, terima kasih Bang Jai. Mungkin sebagai closingnya ya, sangat bersyukur dan berterima kasih saya dikasih kesempatan menjadi narasumber ya di Seolah-olah Podcast episode kedua ya Bang Jai ya. Episode kedua. Episode kedua yang membahas tentang BPJS 1. Ini sangat penting sekali karena dapat memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan informasi yang masih belum diketahui. Jadi sebenarnya kalau misalnya sesuai prosedur dilaksanakan, masalah-masalah tidak akan muncul ya Bang Jaya. Oke. Nah, jadi tidak akan ada keluhan-keluhan dari pasien yang sangat banyak itu di rumah sakit. Hanya saja karena tidak sesuai dengan prosedur maka banyak keluhan. Ya kita berharap semoga dengan adanya Seolah-olah Podcast ya, Seolah-olah Podcast ini dan peserta di luar sana atau viewers yang ada di live kita saat ini dapat menyampaikan informasi ini kepada keluarga, kepada sahabat, teman-teman, bahkan kepada pacar atau mantannya di rumah boleh ya disampaikan. Mantan apa dulu nih Kak? Mantan pacar boleh Oh, nggak mantan sih? pacar, kirain mantan majikan. Boleh Gimana juga. terus? Nah, jadi boleh disampaikan agar informasi bisa menyebar luas dan peserta-peserta dapat mengetahui informasi dengan baik sehingga kedepannya tidak ada keluhan ya Bang Jaya. Kita berharap Jadi pelayanannya bagus. Jadi izin nih Kak Len, jadi sebenarnya intinya adalah kalau kita sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang sudah diatur, maka tentu saja kendala ataupun keluhan-keluhan itu akan bisa kita minimalisir atau bahkan tidak akan kita jumpain di lapangan begitu ya. Jadi intinya sebenarnya ayo biasakan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan alur dan ketentuannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini hangat banget ini perbincangan kita di sore hari ini. Ada berapa orang ini yang udah bergabung? 8 orang. Gak apa-apa, hari ini 8 orang. Minggu depan kita naik jadi 16 orang, naik jadi 24 orang, naik lagi dan naik lagi gitu. Oke, kita mau sebelum kita tutup, mungkin kali ini sudah menyampaikan dan kami juga mau menginformasikan kepada teman-teman yang sudah gabung di Join Streaming kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bergabung dengan kita. Dan yang masih memiliki pertanyaan jangan sedih, tadi Leni siap membantu, nomor HP-nya juga sudah di-share. Nanti teman-teman kalau misalnya ada informasi yang belum dipahami silahkan hubungi saja tadi Kak Leni. Satu kali lagi kan Kak Leni nomor HP-nya 0811 6126126 119. Silahkan dihubungi by WA ataupun by phone. Dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan podcast yang selanjutnya di episode ketiga. Dan untuk harinya nanti akan kita informasikan segera di Instagram official gusit.gasit. Oke, baiklah Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian yang sedang bergabung, demikianlah hari ini podcast kita, bincang-bincang seru kita dalam rangka BPJS 1 siap membantu. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih juga buat Bu Leni, Kak Leni sudah hadir. Dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye. Bye-bye.